Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon kurma, Abu Dujana, dan air mata Rasulullah dikisahkan di dalam kitab I'anatul Talibin karya Abu Bakar bin Muhammad Syatta al-Dimyati. Ada seorang sahabat Nabi yang memegang teguh ajaran Rasulullah. Imannya luar biasa, sifat sabarnya begitu sempurna, mempunyai sifat juhud dan wara. Dia adalah Abu Dujana, seorang sahabat yang selalu istiqomah sholat berjamaah subuh bersama Rasulullah. Setiap kali azan subuh berkumandang, ia bergegas menuju ke masjid untuk bermakmum kepada baginda Nabi. Tetapi anehnya, setelah selesai sholat subuh, ia selalu terburu-buru meninggalkan masjid, tidak ikut berzikir dan berdoa bersama Rasulullah. Sampai suatu saat, Rasulullah mengetahui soal ini dan memanggil Abu Dujana. Beliau bertanya kepada sahabatnya ini tentang perilakunya yang selalu terburu-buru meninggalkan masjid usai sholat subuh. Seakan ia terlalu sombong sampai berdoa kepada Allah pun ditinggalkannya. Tidak seperti sahabat-sahabat yang lain, selalu menunggu Rasulullah bermunajat kepada Allah. Mendengar pertanyaan Rasulullah, Abu Dujana sempat kikuk dan segan untuk mengungkapkan apa yang dialaminya. Namun akhirnya kepada utusan Allah yang terakhir ini, dia pun menuturkan peristiwa yang menyebabkan ia terburu-buru setelah sholat subuh untuk segera pulang ke rumahnya. Dengan kata yang terbata-bata, sahabat Rasulullah ini menceritakan bahwa ada satu pohon kurma milik tetangganya yang tumbuh menjulang tinggi, sementara dahannya ada yang menjuntai ke halaman rumahnya. Ia pun lalu bercerita keberadaannya sebagai orang yang sangat miskin, untuk makan sehari-hari pun susah. Keluarganya hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Melanjutkan ceritanya, ia menuturkan setiap kali tertiup angin di malam hari, kurma milik tetangganya ada yang jatuh ke halaman rumahnya. Hal itulah yang membuat ia selalu terburu-buru meninggalkan masjid untuk mengumpulkan buah kurma tersebut, lalu diserahkan kepada pemiliknya. Dia takut anak-anaknya terbangun sebelum ia sampai ke rumah, dan mengkhawatirkan anak-anaknya memakan kurma milik tetangga yang jatuh ke pekarangan rumahnya karena terlalu lapar. Pernah suatu hari tuturnya kepada Rasulullah, sebelum ia sampai ke rumahnya dan memungut buah kurma yang berserakan untuk diserahkan kepada tetangganya, salah seorang dari anak-anaknya terlanjur memakan buah kurma tersebut. Tampak olehnya anak tersebut sedang mengunyah kurma basah di mulutnya milik tetangga yang jatuh ke halaman rumahnya. Kontan saja Abu Dujana mengeluarkan secara paksa kurma yang sedang dimakan oleh anaknya. Ia masukkan jari-jarinya ke dalam mulut anaknya, kemudian mengeluarkan kurma tersebut dari dalam mulutnya. Akibatnya anak itu menangis terseduh. Semestinya perut yang sangat kelaparan itu akan terisi oleh kurma yang sedang dikunyah. Namun kurma itu gagal tertelan karena ayahnya mengeluarkan paksa dari dalam mulutnya. Abu Dujana lalu memeluk anaknya dengan setulus hati dan penuh kasih. Ia menangis, hatinya terasa disayat sembilu. Sambil membelai rambut anaknya, ia berkata, "Aduhai anakku, ayah hanya ingin supaya engkau tidak mempermalukan aku kelak di akhirat nanti. Hingga nyawamu lepas sekalipun, aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu." Didekapnya erat anak-anak tersebut dengan hati sedih, lantas berkata, "Lebih baik lapar di dunia daripada harus mengorbankan iman." Lalu sisa kunyahan kurma dan kurma yang lainnya yang jatuh ke halaman rumahnya, ia serahkan kepada pemiliknya. Mendengar kisah ini, Rasulullah seakan tak bisa berdiri tegak dengan kedua kakinya. Dari mata mulianya mengalir deras air mata, sehingga terlihat sebab karena cerita baru tadi. Setelah beberapa saat kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Dujana, siapakah pemilik pohon kurma tetangganya itu? Yang ternyata adalah seorang laki-laki munafik. Pada suatu hari Rasulullah mengundang tetangga Abu Dujana tersebut dan meminta untuk menjual pohon kurmanya. Sahabat Abu Bakar dengan sukarela membeli pohon kurma yang dimaksud dengan harga 10 kali lipat dari harga yang semestinya, karena pemiliknya enggan untuk menjual dengan harga biasa. Si munafik yang sangat tamak akan harta itu lalu menerima uang dari Abu Bakar dengan perasaan yang senang. Karena kedermawanan Abu Bakar, lalu Rasulullah bersabda kepadanya, "Wahai Abu Bakar, aku yang akan menanggung gantinya untukmu nanti." Sahabat senior ini senang mendengar ucapan baginda Nabi. Dalam hatinya berkata, apalah arti kekayaan di dunia ini bila dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Orang munafik yang telah menerima pembayaran pohon kurmanya dengan riang kembali ke rumahnya, lalu berkata pada istrinya, "Hari ini aku untung banyak."
Aku bisa membeli 10 pohon kurma baru. Apalagi pohon kurma yang ia jual masih ada di pekarangan rumahnya. Ia masih bisa mengambilnya lebih dahulu buahnya dan tidak akan diberikan kepada tetangganya, yakni Abu Dujana. Pada saat malam hari ketika si munafik tidur dengan mukjizat Rasulullah, pohon kurma tersebut berpindah tempat ke pekarangan rumah Abu Dujana tanpa menyisakan bekas galian pohon kurma tersebut, seakan pohon itu awalnya tumbuh di pekarangan Abu Dujana. Betapa gembira Abu Dujana beserta istri dan anak-anaknya. Kini mereka tidak akan pernah kekurangan makanan lagi. Dipeluknya anak-anaknya sambil bersyukur kepada Allah. Berkat keteguhan imannya, Allah telah mengurai takdir derita dan susah menjadi bahagia. Bahwa bersama kesusahan pasti akan datang kebahagiaan. Itulah janji Allah kepada mereka yang teguh memegang iman. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.